Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 1 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Ribuan buruh dari sejumlah serikat di Provinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B hingga Selasa 30 November 2021 malam kemarin. Pantauan tribunbanten.com, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk KP3B sambil menunggu menetapkan UMK keluar. Mereka berkumpul sambil mengembangkan salawatan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Tajudin, jurnalis Tribun Banten yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea dan Tribuners. Iya, rekan Tajudin, bagaimana bisa Anda gambarkan situasi aksi demo buruh untuk kenaikan UMK di Banten malam kemarin, dan apakah hingga saat ini masih ada unjuk rasa atau bagaimana? Baik rekan Dea, perlu dijelaskan bahwa pada hari Selasa kemarin, tepatnya tanggal 30 November 2021, sejumlah buruh dari serikat berbagai daerah di 8 kabupaten kota seprovinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, di mana aksi unjuk rasa ini dilakukan dari pagi hingga malam hari. Mereka menuntut kepada Gubernur Banten dalam penetapan UMK di Kabupaten Kota seprovinsi Banten, di mana untuk hari ini pada tanggal 1 Desember untuk aksi unjuk rasa sudah tidak dilakukan, di mana pada puncaknya aksi unjuk rasa itu dilakukan pada malam hari semalam, di mana para unjuk rasa melakukan pengawalan terhadap penetapan UMK dan UMK seprovinsi Banten yang mana sudah ditetapkan oleh Gubernur Banten pada malam hari semalam. Iya, Tajudin, berarti sudah ditetapkan ya UMK ini oleh Pemprov Banten. Ini berapa besaran UMK untuk tahun 2022 ini di seluruh kabupaten kota di Banten sendiri? Baik rekan Dea, untuk penetapan UMK sendiri sudah ditetapkan oleh Gubernur Banten, di mana Gubernur Banten menetapkan UMK sekabupaten kota seprovinsi Banten mengacu pada PP 36 tahun 2021, di mana di sini dari 8 kabupaten kota ada 3 kabupaten yang tidak mengalami kenaikan UMK-nya. Pertama, yang pertama yaitu Kabupaten Lebak naik 0,81% atau menjadi 2.773.000. Kemudian Kota Tangerang naik 0,56% atau menjadi 4.285.000. Kemudian Kota Tangerang Selatan naik 1,17% atau 4.280.000. Kemudian Kota Cilegon naik 0,7% atau setara dengan 4.340.000. Kemudian Kota Serang naik 0,52% atau setara dengan 3.850.000. Sementara tiga kabupaten lainnya seperti Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang itu tidak mengalami kenaikan, di mana Kabupaten Serang tetap di 4.200.000, sementara Kabupaten Pandeglang tetap di 2.800.000 dan Kabupaten Tangerang sendiri tetap di 4.230.000 dia. Iya. Lalu bagaimana tanggapan dari para buruh ini dengan penetapan UMK di Banten? Apakah kecewa atau bagaimana, Tajudin? Baik rekan Dea, perlu diketahui bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh ini terjadi hingga malam hari, di mana mereka menolak akan penetapan UMK yang dilakukan oleh Gubernur Banten. Para buruh menolak akan penetapan yang dilakukan oleh Gubernur Banten, di mana Gubernur Banten menetapkan UMK ini hanya mengacu pada PP 36 tahun 2021, di mana menurut kesepakatan dari pihak buruh sendiri, rencananya Pemprov Banten akan menaikkan sekitar 5,4%, namun hal itu tidak dilakukan oleh Gubernur Banten, sehingga para buruh di Provinsi Banten merasa kecewa dan mereka mengancam akan mogok kerja pada hari Kamis hingga hari Jumat besok. Selain itu, pihak buruh juga mengatakan bahwa setelah penetapan ini masih ada waktu untuk bisa direvisi oleh Gubernur Banten, sehingga para buruh akan terus berupaya melakukan tuntutan-tuntutan itu agar bisa tercapai oleh Gubernur Banten dan bisa direvisi untuk besaran UMK tahun 2022 mendatang dia.
Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Banten untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas, rekan Ahmad Tajudin. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sebuah mobil milik tahanan lapas perempuan kelas 2B Jambi bernomor polisi B7050 PPB terlibat kecelakaan adu banteng bersama mobil bus Transi Ginjai berplat nomor BH7400AU. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Lintas Timur, Desa Sekenan, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Tribun Jambi, ada Hasbi Sabirin yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Hasbi. Halo, selamat siang rekan dia. Ya, rekan Hasbi, bagaimana bisa Anda informasikan kronologis dari kecelakaan ini bisa terjadi? Ya, baik rekan dia dan semua pemirsa Tribunat. Pada Selasa kemarin memang terjadi sebuah peristiwa kecelakaan di Jalan Lintas Timur, tepatnya di Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Yang mana dalam kecelakaan itu melibatkan satu unit mobil tahanan milik lapas perempuan kelas 2B Jambi dengan satu unit mobil bus Transginjai. Ya, yang mana bisa saya jelaskan kronologis kejadian. Mobil Transginjai ini membawa penumpang sebanyak 37 orang dari arah Kota Jambi menuju ke Sengeti. Dari arah berlawanan tiba-tiba dari arah Sengeti melaju kencang juga sebuah mobil tahanan lapas membawa 13 orang penumpang. Tiba-tiba di TKP mobil Transginjai itu ingin mendahului mobil yang berada di depannya, ngambil jalur sebelah kanan. Ya, saat itu juga tabrakan terjadi. Ya, akibat tabrakan itu dia mobil Transginjai itu terbanting ke sebelah kiri jalan, sementara mobil bus tahanan lapas perempuan itu terbalik di lokasi kejadian. Begitu, ya. Ya, rekan Hasbi, berapa total korban dalam peristiwa kecelakaan ini, masing-masing dari bus Transginjai dan juga mobil bus tahanan? Dan apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini? Ya, baik rekan dia. Atas peristiwa itu masing-masing kendaraan mengalami korban. Untuk Transginjai itu ada sekitar 37 orang dan satu sopir yang menjadi korban akibat kecelakaan itu. Sementara mobil tahanan lapas itu ada sejumlah 12 orang penumpang dan satu sopir yang mengalami korban. Ya, perlu saya jelaskan juga di sini, di mobil yang dikendarai oleh pegawai lapas itu sendiri berisi ada Kepala Lapas Perempuan Jambi, Triana Agustin. Mobil itu sendiri dikendarai oleh Kepala Keamanan Penjagaan Lapas Perempuan Jambi, Yuli Wirdina. Sementara sopir dari bus Transginjai itu sendiri dikendarai oleh Muhammad Rahim yang membawa 37 orang pegawai negeri yang bekerja di pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Begitu ya. Iya, Hasbi. Lalu bagaimana untuk kondisi para korban saat ini? Ya, perlu saya informasikan juga, dari total keseluruhan korban yang mengalami kecelakaan itu ada sebanyak sekitar 51 orang yang mengalami cedera atau luka yang cukup parah itu terdapat di pegawai lapas perempuan kelas 2B Jambi, yang mana sopirnya itu sendiri sebagai kepala keamanan lapas mengalami patah di tulang kakinya. Saat ini sudah mendapat perawatan di rumah sakit yang berada di Kota Jambi. Sementara kalapasnya itu sendiri yang menumpangi mobil tahanan lapas itu mengalami patah di bagian kelingking jarinya. Nah, sementara untuk penumpang dari bus Transginjai itu tidak mengalami luka-luka dan cedera yang cukup parah. Dan saat ini semua korbannya sudah berhasil dievakuasi. Informasi terakhir yang saya himpun pada hari ini, perkembangan dari kondisi korban dari pegawai lapas itu, ada yang masih pusing, ada juga yang masih beristirahat. Semua pegawai yang terlibat kecelakaan itu hingga hari ini belum masuk ke wilayah kerjanya, begitu ya.
Baik, Tribuners rekan Hasbi tadi juga sempat melakukan wawancara bersama saksi warga sekitar TKP kecelakaan, Robi Hermawan dan juga Kapolsek Sekernan, Ibtu Wiji Eko Wahyu. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya untuk Anda. Inian saya belum tahu ya, jadi yang jelasnya mobil Transginja ini yang dari Jambi ya, jadi datang dari arah Singeti mobil apa tadi lapas perempuan tadi. Jadi mungkin kalau nengok kejadiannya memang dari depan mata tidak juga, cuma yang jelas mobil kayu ini sudah masuk ke lane dia, mungkin mobil yang dari mobil lapas Singeti itu langsung kencang, mungkin nggak terkendali lah gimana, jadi langsung tumuran kayak gitulah. Jadi mobil lapas Ngerti perempuan ini tadi terbalik langsung. Iya. Jadi mobil yang kencang itu yang mana bang? Mobil Transginja atau mobil yang lapas? Kalau dibilang kencang semuanya lumayan kencang lah. Oh, sama-sama kencang lah ya. Kencang. Karena yang Transginja mau motong. Pas perempuan Muara Jambi dengan mobil bis Jambi. Untuk kronologis secara lengkapnya kita masih dalam lidik, karena pada saat kita datang ke sini tadi kondisi sudah tabrakan dan korban penumpang pun sudah dibawa ke rumah sakit Ahmad Yani maupun ke Jambi. Jadi untuk laporan lengkapnya nanti mungkin silakan nanti dari rekan-rekan wartawan koordinasi dengan Kasat Lantas. Demikian, terima kasih. Untuk korban diperkirakan berapa orang nih, Komandan? Korbannya belum sempat gitu, karena kita dari kesini tadi tujuan kita untuk mengatur lalu lintas biar tidak terlalu macet benar. Terus korban pada saat kita sudah sampai sini langsung sudah dibawa oleh puskesmas tempat ke rumah sakit. Berapa lama kemacetan dan berapa panjang nih, Komandan? Kalau untuk kemacetan kita di sini udah hampir setengah jam. Setengah jam. Nah, kemacetan mungkin sekitar 3 kilo ke arah belum 3 kilo ke arah Jambi. Kita menuju Sumatera Utara, Tribuners. Sidang perkara dugaan pengancaman dan pengrusakan atas 2 terdakwa, yakni Yudi Susanto alias Ayu dan Rudianto alias Tengkleng, berlangsung panas di Pengadilan Negeri atau PN Medan. Pantauan tribunmedan.com di lokasi puluhan kader PDI Perjuangan turut mengawal berjalannya sidang yang beragendakan nota pembelaan atau pledoi. Tidak hanya itu, puluhan aparat juga turut berjaga ketat di luar ruang sidang Cakra 7. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Gita, wartawan dari Tribun Medan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Gita. Halo, dia di studio. Ya rekan Gita, bisa Anda informasikan kepada kami bagaimana saat itu suasana sidang saat berlangsung? Baik, sidang dugaan pengancaman dan perusakan dua kader PDI Perjuangan alias Ayu dan Rudianto alias Tengkleng dengan cukup panas di karena tersebut dikawal oleh puluhan kader PDI Perjuangan di Medan. Tidak hanya itu, sidang tersebut juga dikawal ketat oleh puluhan aparat keamanan. Sidang tersebut beragendakan pledoi ataupun nota pembelaan disampaikan oleh penasihat hukum minta agar majelis hakim pimpinan dapat membebaskan kedua dari jaksa. Iya, lalu berapa tuntutan untuk kedua terdakwa ini atas kasus yang menyeret mereka dan bagaimana bisa Anda informasikan juga sedikit terkait kronologi perkara ini? Baik, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Medan telah menuntut kedua terdakwa dengan denda selama 1 tahun 6 bulan penjara, di mana kedua terdakwa dikenakan pasal 170 ayat 1 KUH pidana, di mana terdakwa disebut telah melakukan penganiayaan 7 tahun yang lalu. Ini sudah 2 kali ditangani oleh jaksa yang berbeda, namun selama 7 tahun kasus ini sempat mandek dan tidak di P2-satukan. Namun tahun ini kasus ini kembali naik di kejaksaan. Nah, terkait kronologi kasus ini sendiri, sebelumnya
kelompok masyarakat yang ada di sekitaran Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Tunggal merasa resah terkait adanya proyek pembangunan ruko di Kelurahan Lalang tersebut, sehingga masyarakat merasa terganggu adanya pembangunan tersebut yang diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan ataupun IMB dari Pemprov, dan masyarakat mengadukan hal tersebut kepada PDI Perjuangan bersama masyarakat Perjuangan mendatangi lokasi tersebut. Dan tidak hanya itu, dinas TRTB kecamatan kelurahan juga ikut turut melihat kondisi lapangan tersebut, hingga pada saat itu disebutkan di persidangan terjadinya penggusuran, namun masih belum ditemukan fakta yang sebenarnya penggusuran tersebut dilakukan oleh dinas TRTB atau kedua terdakwa tersebut. Namun berdasarkan saksi yang telah dipersidangan menyebutkan bahwa kedua terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan, sementara yang melakukan pengerusakan adalah dinas TRTB Kota Medan, karena bangunan tersebut juga tidak Lalu apakah masih akan ada sidang lanjutan ya rekan kita? Baik, berdasarkan hasil rapat sidang sebelumnya, beragendakan ke depan yang akan digelar pekan depan. Sebelumnya juga dalam sidang sebelumnya terdapat dua anggota DPRD yang turut hadir dalam sidang hari ini. Majelis Hakim dapat membuatkan kedua kalinya dan akan menyurati para petinggi partai PDIP pusat untuk menjadikan kasus ini menjadi perhatian khusus. Ya, baik, berikut akan kami tampilkan keterangan dari dua terdakwa dan juga penasihat hukum mereka dan juga mantan Komandan Satgas PDIP Sumatera Utara selengkapnya. Kita betul-betul tidak bersalah dan kita ngumpul dengan kawan-kawan yang demikian banyak ini bukan mau ribut di pengadilan ini. Mau cari keadilan. Kami hanya mencari keadilan yang sesungguhnya, Pak. Nah, kalau kami memang betul-betul salah, buktikanlah kami di mana salahnya. Tunjukkanlah bukti-bukti dan fakta-fakta kami bersalah. Jangan asal mungkin ada faktor lain di persidangan ini, tapi saya tidak bisa menyatakan kenapa saya hari ini tidak berada di lokasi bisa jadi terdakwa, bisa diadili dengan hukuman 1,5 tahun. Bagi saya itu sangat-sangat berat. Bagi saya itu sangat-sangat miris. Di dalam nota pembelaan kita, Bang. Di nota pembelaan itu dinyatakan bahwa terdakwa si Tekleng dan si Ayu pada saat itu si Tekleng tidak melakukan pengerusakan. Kemudian si Ayu tidak di TKP. Bagaimana dasarnya jaksa menuntut bahwa si Ayu melakukan pengancaman dan si Tekleng melakukan pengerusakan? Oleh karena itu kami mohon kepada hakim agar mereka berdua dilepaskan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pihak TRTB sendiri juga mengakui bahwasanya yang membongkar itu adalah pihak Dinas Bina Marga Kota Medan dengan alat beko nyala beratnya. Dokumentasi foto-fotonya ada sama rekan-rekan juang saya ini apabila rekan-rekan media memerlukannya. Ada sama kami. Jadi kami memohon kepada Yang Mulia, seperti yang dikatakan filosofi hukum, lebih baik membebaskan 1.000 tahanan daripada menahan atau menghukum satu orang yang bersalah. Ini bukan satu orang lagi, Pak, 2. Berarti 2.000 orang tahanan lebih baik dibebaskan daripada menghukum yang 2.000 orang ini. Sekian, terima kasih. Sejumlah penjual makanan di Boulevard Tuminting, Manado, Provinsi Sulawesi Utara terpaksa menutup usahanya dikarenakan ancaman gelombang tinggi pada Selasa 30 November 2021 kemarin. Lokasi jualan tersebut diketahui memang mudah diserang ombak tinggi karena berada tepat di tepi pantai. Selengkapnya akan disampaikan rekan Arthur Rombis, jurnalis Tribun Manado yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Arthur. Ya, selamat siang Dea dan Tribuners. Ya, rekan Arthur, bisa Anda gambarkan bagaimana berdasarkan pantauan Anda di lokasi saat itu? Ya, Dea dan Tribuners, sepanjang Selasa kemarin memang daerah Manado dan seluruh daerah di Sulawesi Utara dilanda cuaca ekstrim. Jadi terjadi hujan yang lebat disertai angin yang cukup kencang. Jadi salah satu akibatnya adalah gelombang laut yang cukup tinggi dan
bergeloranya lautan dengan ombak yang besar, dan ini menyebabkan tempat usaha kuliner yang berada di sepanjang Boulevard Tuminting memilih tutup karena tempat usaha ini berada tepat di pesisir lautan. Jadi para penjual takut lokasi usahanya terkena dampak dari hempasan ombak yang begitu besar pada cuaca ekstrim kemarin. Dan amatan tribun manado.co.id ada sekitar ratusan tempat usaha yang tutup, dan umumnya para penjual makanan mengungsikan barang-barang di usahanya, di tempat usahanya di sejumlah lokasi yang ada, dan mereka mengaku sangat rugi karena keuntungan per hari dalam usaha kuliner di situ mencapai jutaan rupiah. Jadi mereka dirugikan dengan tidak memperoleh penghasilan dalam sehari yang bisa mencapai jutaan rupiah. Dan ada juga sejumlah pedagang yang kiosnya mengalami rusak ringan karena dihempas ombak besar dalam peristiwa kemarin itu. Jadi seperti itu, Mbak Dea. Baik, terima kasih rekan Arthur Rompes untuk laporan Anda langsung dari Manado. Selamat bertugas kembali. Kita menuju ke Jawa Tengah. Komunitas pecinta hewan memberikan apresiasi kepada Polres Sukoharjo karena berhasil menggagalkan penyelundupan anjing di Kartasura, Sukoharjo. Relawan Dog Meat Free Indonesia sekaligus anggota dari Rumah Difabel Meong, Sheila Rahmaputri menyebut bahwa masih banyak warung olahan daging anjing di Kota Solo. Pihaknya pun meminta pemerintah Kota Solo tegas dalam menangani warung olahan daging anjing tersebut. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo. Ada Agil Tri Setiawan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Agil. Ya, dia. Halo pemirsa yang berada di Solo Raya. Kembali menyerukan untuk pelarangan konsumsi daging anjing, yang mana bahwasanya di Kabupaten Sidoarjo sendiri pada bulan April lalu dari Satpol PP Kabupaten Sidoarjo telah menggencarkan untuk membatasi atau menutup warung-warung olahan daging anjing. Ini kembali mencuat seiring dengan adanya kasus yang kasus yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo, yang mana dari Polres Sukoharjo sendiri berhasil menggagalkan penyelundupan 53 ekor anjing yang ada di Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, dengan mengamankan 1 orang tersangka warga Sragen. Dengan langkah yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo tersebut membuat pencinta hewan ini kembali mengkampanyekan larangan untuk mengonsumsi daging anjing. Dari data yang mereka dapat ada sekitar 85 warung olahan daging anjing yang tersebar di Solo Raya dan paling banyak Kota Solo, sehingga mereka juga meminta Pemkot Solo untuk tegas dan berani dalam melakukan pelarangan konsumsi hewan anjing sendiri bukan merupakan hewan untuk konsumsi. Ya, rekan Agil, selain juga dari komunitas pecinta hewan ini ya yang ingin meminta Pemkot Solo untuk menindak para penjual olahan daging anjing ini, dari PKS juga mendukung larangan konsumsi anjing di Kota Solo. Bisa Anda jelaskan? Ya, dari Pemkot sendiri saat ini belum memiliki regulasi untuk melarang konsumsi hewan anjing ini. Namun dari fraksi PKS Kota Solo bahwasanya mereka mendukung adanya larangan konsumsi daging anjing, sehingga wilayah lain untuk bertindak tegas terhadap perdagangan anjing-anjing, terutama dari wilayah luar Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu wilayah yang terdeteksi dengan rabies paling parah di sana. Maka kami di sini pemberian terima kasih sekali kepada Polres Sukoharjo untuk penangkapan 53 ekor anjing dalam sebuah truk, dan 1 anjing didapatin sudah
mati dikarenakan dalam perjalanan dia alami dehidrasi, lalu belum juga dia sebelumnya kena sakit, maka dia stres, kemudian trip meninggal 1 ekor, dan ada 52 ekor sudah diselamatkan dan dibawa ke Jakarta, Bogor. Pak, ini kelompok dari mana, Pak? Kami kelompok dari Rudi Meong, Pulau Jateng, serta pergerakan Prosteril. Dan tanggapannya dan? Ya, ini tadi kita menyambut kedatangan 4 tamu dari komunitas cat lovers ya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya teman-teman dari komunitas ini yang telah memberikan apresiasi dan dukungan kepada kita terhadap penegakan hukum yang kita lakukan kemarin terhadap perdagangan anjing ya, yang untuk tujuan konsumsi. Ini kita mengucapkan terima kasih atas dukungannya, dan kita tentunya ke depan akan bekerja sama, tidak berhenti di sini. Untuk langkah-langkahnya tidak hanya selesai di penegakan hukum ini, tentunya kita akan bekerja sama nanti dengan dinas terkait untuk melakukan edukasi, sosialisasi, karena memang konsumsi daging anjing ini di tempat kita masih ya banyak ditemukan, dan itu nanti kita edukasi bahwasanya memang anjing itu bukan untuk bahan pangan, bukan untuk makan, tapi anjing adalah hewan peliharaan. Itu. Ya itu tadi. Nanti untuk warung-warung ini kita lebih pendekatan secara humanis, artinya kita edukasi ya, karena tentunya kalau penegakan hukum dari situ yang pedagang besarnya gitu, pedagang besar kita lakukan penegakan hukum, tapi untuk warung-warung yang di end usernya itu nanti bisa kita lakukan sosialisasi, edukasi biar mereka tidak melakukan kegiatan itu. Oke. Kami jeda sejenak Tribuners dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya.
Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kembali di live update, kita menuju ke kabar berikutnya. Kepolisian daerah Aceh melalui Ditres Narkoba berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu-sabu seberat 100 kg. Polda Aceh juga berhasil menciduk 3 tersangka jaringan internasional. Para pelaku merupakan jaringan internasional Indonesia-Malaysia yang diungkap dalam bulan November 2021 kemarin. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan kami dari Serambi News. Ada rekan Subur Dani yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Dani. Ya, halo Dea, selamat siang. Iya, bisa Anda informasikan siapa identitas dari ketiga tersangka yang ditangkap ini? Ya, Dea. Polda Aceh kemarin ya, tepatnya Selasa 30 November, di penghujung bulan November melakukan pengungkapan kasus di mana kasus ini sudah lama diintai oleh tim Ditres Narkoba Polda Aceh, dan dalam pertengahan November kemarin tim berhasil mengintai salah satu jaringan internasional kasus narkoba yang selama ini terjadi di Aceh. Dan dalam pengungkapan tersebut polisi berhasil menangkap 3 tersangka yang mana ketiga-tiganya merupakan masyarakat Aceh dari 2 kabupaten kota di Aceh. Ketiga tersangka yaitu D, MB, dan H. Dan saat ini ketiga tersangka sudah ditahan, Dea. Iya, rekan ini tadi juga sempat ya saya singgung bahwa mereka ini merupakan kurir ataupun penyeludup sabu-sabu jaringan internasional. Bisa Anda informasikan lebih detailnya? Ya, Dea, sebagaimana disampaikan oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haidar dalam konferensi pers pengungkapan kasus kemarin, ketiga tersangka ini setelah diperiksa benar sebagai jaringan internasional yang melibatkan 2 negara, Malaysia dan Indonesia. Sebagaimana juga kita ketahui, Dea, bahwa Aceh memang salah satu pintu masuk narkoba ke Indonesia saat ini. Dan polisi hingga saat ini terus melakukan berbagai antisipasi untuk menghalau barang haram atau narkoba itu masuk ke Aceh. Dan narkoba yang dibawa ini, informasi yang kita himpun dari kepolisian merupakan jaringan internasional dengan produsen itu di kawasan Thailand dan sekitarnya, Dea. Iya, lalu apa penekanan dari Kapolda Aceh terkait pengungkapan ini? Ya, Kapolda Aceh dan beserta jajarannya, Dea, tentunya sangat berterima kasih kepada semua tim yang telah bekerja keras mengungkapkan kasus ini, bukan hanya kepada pihak kepolisian, juga kepada instansi lainnya seperti Bea Cukai, dan Kapolda memastikan Polda Aceh akan terus menghalau ataupun mengantisipasi, mengintai kasus-kasus narkoba yang ada di Aceh. Kapolda juga mengungkapkan dengan tertangkapnya 3 tersangka kemarin, setidaknya masyarakat Aceh yang terselamatkan dalam kasus narkoba ini mencapai 500.000 generasi, Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Serambi News, rekan Suburdani untuk informasi Anda langsung dari Aceh. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Papua, Tribuners, menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022. Personel gabungan TNI Polri melaksanakan apel siaga di Kabupaten Mimika. Pihak keamanan akan terus menjaga situasi Kamtibmas menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Marcelinus Labulela, jurnalis Tribun Papua yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Marcel. Halo, baik Dea, selamat siang. Iya, selamat siang rekan Marcel. Bisa Anda jelaskan berapa untuk jumlah yang mengikuti apel gabungan ini? Baik rekan Dea, untuk jumlah yang mengikuti apel pada kemarin siang atau menjelang sore itu sekitar 530 personil Dea, di mana 108 personil dikerahkan. 185 personil itu dikerahkan di siang hari, dan di malam hari tadi malam itu sebanyak 345 personil ya.
Jadi untuk total seluruh personil yang ada di Timika baik TNI Polri untuk mengamankan situasi jelang Natal dan Tahun Baru itu sebanyak 530 personil, rekan Dea. Begitu. Ya. Lalu antisipasi apa dalam informasi yang sudah Anda dapatkan ini? Antisipasi yang nantinya dilakukan pihak keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru 2022. Baik ya, untuk antisipasi memang pihak pemerintah atau pihak TNI Polri lebih fokus kepada penanganan di mana menjaga Kamtipmas seperti di wilayah atau daerah-daerah di Timika atau khususnya di Kabupaten Timika yang dianggap rawan. Di mana seperti di distrik Tembagapura yaitu yang merupakan objek vital PT Freeport Indonesia itu sudah dijaga oleh satuan-satuan tugas dari Satgas dari berbagai unsur TNI dan Polri. Begitupun di tempat lain di Kota Timika seperti daerah-daerah yang dianggap rawan itu juga terus dilakukan antisipasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Begitu rekan Dea. Oke, terakhir rekan Marcel, apakah nanti pihak keamanan tetap rutin melakukan patroli ini? Baik rekan Dea, untuk melakukan patroli selama Natal dan Tahun Baru dan perlu saya sampaikan bahwa untuk menjelang hari ini 1 Desember juga pihak kepolisian dan TNI Polri yang ada di lokasi, yang ada di Timika tetap melakukan patroli rutin guna mengidentifikasi secara dini daerah-daerah yang dianggap rawan ya. Namun untuk ke depan tetap dilakukan hingga ada keputusan resmi dari pihak Polda Papua atau Polri yang ada di pusat, mengingat selama Natal dan Tahun Baru yang akan berlangsung sudah masuk dalam bulan di mana masa Advent ya, jadi di mana pihak personil gabungan TNI Polri tetap selalu siaga dalam menjaga situasi Kamtipmas yang ada di Kabupaten Mimika. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Marcelinus untuk laporan Anda langsung dari Papua. Selamat kembali bertugas. Baik, rekan Dea. Kita beralih ke informasi berikutnya. Warga melakukan aksi blokade jalur koridor pertambangan nikel PT Noninis Fajar Mineral atau KFM di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Aksi ini berlangsung ricuh dengan polisi saat warga tengah menyampaikan tuntutan kepada pihak perusahaan. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami, wartawan dari Tribun Palu ada rekan Asnawi Zikri yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Asnawi. Ya, Dea. Rekan Asnawi, bisa Anda informasikan berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun juga, apa sebenarnya yang memicu terjadinya kericuhan antara warga dengan polisi ini? Ya, memang kemarin memang masyarakat Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah melakukan aksi blokade. Aksi blokade itu kemudian dibongkar paksa oleh pihak kepolisian karena dianggap menghalang-halangi aktivitas pertambangan. Dan akibat pembongkaran paksa dari pihak kepolisian itulah sehingga memicu terjadinya kericuhan antara masyarakat dengan pihak kepolisian. Demikian, Firda. Iya. Lalu apa tuntutan warga kepada pihak perusahaan ini saat aksi itu? Ya, masyarakat Desa Tuntung sendiri melakukan aksi blokade jalan itu karena menganggap bahwa aktivitas pertambangan nikel PT Noninis Fajar Mineral atau KFM memiliki dampak lingkungan terhadap masyarakat ya, seperti perkebunan warga yang kemudian terdampak langsung karena debu, kemudian air bersih warga yang tercemar akibat aktivitas pertambangan yang mengalir ke sumber air warga yaitu sungai, dan yang terakhir kemudian sampai sejauh ini pihak perusahaan belum melakukan sosialisasi AMDAL, sehingga itu yang menjadi tuntutan warga ya, agar perusahaan segera mensosialisasikan AMDAL karena selama beroperasi sudah hampir 1 tahun ini masyarakat tidak mengetahui apa dampak lingkungan yang terjadi kepada masyarakat karena tidak ada sosialisasi dari pihak perusahaan. Demikian, Dea. Iya, rekan Asnawi, lalu bagaimana bisa Anda gambarkan situasi aksi warga di jalur koridor perusahaan nikel tersebut? Iya, Dea, pasca ricuh kemarin memang
sempat warga dibongkar paksa tenda untuk memblokade jalur koridor pertambangan nikel PT Uninis Fajar Mineral ya. Namun hingga saat ini meskipun dibongkar paksa dan terjadi kericuhan, namun warga masih bertahan di area koridor tersebut karena warga menilai dan menuntut agar segera direalisasikan segala tuntutan-tuntutan tersebut. Bila tuntutan itu belum direalisasikan sama pihak perusahaan, maka mereka tidak akan mengangkat kaki dari jalur koridor dan masih akan tetap memblokade jalur. Akibat dari pemblokade jalan tersebut, aktivitas perusahaan hingga saat ini masih terhenti sementara. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Palu, Asnawi Zikri, untuk laporan Anda langsung dari Banggai, Sulawesi Tengah. Selamat kembali bertugas. Proses pembangunan restorasi Sungai Sekanak Lambi Daro, ruas segmen Rumah Susun, mulai dari Jarambah Karang, Rumah Susun tampak berjalan lancar. Mega proyek senilai 250 miliar rupiah ini ditargetkan selesai akhir tahun ini. Proyek yang dimulai dari tanggal untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Sri Hidayatun, jurnalis dari Tribun Sumsel yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Sri. Halo, Dea. Ya, bagaimana untuk keadaan progres restorasi Sungai Sekanak Lambi Daro ini? Iya, Dea, bisa kami laporkan untuk progres restorasi Sungai Sekanak Lambi Daro ruas Rumah Susun yang dimulai dari Rumah Susun sampai Jarambah Karang ini sudah hampir 92% telah proses pengerjaannya. Dan sisa tinggal 8% lagi, tinggal dalam langkah percepatan untuk penyelesaiannya, Dea. Iya, lalu ini tadi juga sempat ya saya singgung bahwa ditargetkan akan selesai akhir tahun ini. Tepatnya apakah sudah ada di bulan apa? Karena ini juga sudah Desember ya. Iya, berdasarkan hasil wawancara juga bersama asisten 2 kemarin, program restorasi Sungai Sekanak ruas Rusun ini ditargetkan akan selesai akhir tahun ini, Dea. Karena pihak pemerintah Kota Palembang juga optimis karena melihat progresnya sudah sangat cepat dan nantinya di awal tahun nanti program ini akan segera langsung di-launching juga untuk ruas Sekanak Lambi Daro ini. Nah, untuk pembangunan ruas rusun ini menelan biaya 48 miliar dengan panjang 800 meter dari sisi kanan dan sisi kiri. Nah, setelah ini akan juga dilanjutkan lagi ruas PIM menuju radial sepanjang 1,5 kilometer dengan biaya 98 miliar, Dea. Ya, rekan Sri, tadi Anda sebutkan bahwa akan di-launching awal tahun ini. Dan nanti setelah di-launching ini apa saja berarti yang bisa dimanfaatkan dari pembangunan ini? Iya, sesuai dengan tujuan utamanya, restorasi Sungai Sekanak Lambi Daro ini adalah untuk mengembalikan lagi fungsi sungai dan juga sebagai pengendalian banjir. Namun juga salah satunya juga untuk melakukan ekowisata yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang. Nah, di ruas rusun ini menjadi salah satu ikonnya nanti. Nantinya di sana akan dibuat semacam taman di ruas sisi kanan dan sisi kiri, dan akan dibuat gazebo, rumah komunitas peduli sungai, dan juga UMKM juga akan ada di situ, Dea. Sehingga nanti pedestrian Sudirman yang selama ini dikenal di Kota Palembang tempat para nongkrongnya di Kota Palembang yang hanya ada setiap Sabtu dan Minggu malamnya, ini nanti dialihkan di ruas Sekanak Lambi Daro ruas rusun ini, Dea. Sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar yang ada di ruas tersebut. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Ansori selaku asisten 2 bidang pembangunan Setda Pemkot Palembang selengkapnya. Oh, udah 92. Oh, 92% sudah. Nah, itu. Udah kelihatan kan? Nah, berarti tinggal 8% lagi. Dikit lagi. Targetnya berapa? Sampai kapan, Pak? Target ya akhir tahun ini selesai. Di Desember. Berapa, Pak? 92 sepanjang 400 ya kemarin, Pak ya. Jadi kiri kanan kita 800 itu. Dengan anggaran, Pak? Kemarin Pak inilah yang hafal, Pak Mariadi anggarannya. Ini kena balai nih. Anggaran berapa lagi? 42 M.
42 miliar. Sekarang yang belum terselesaikan itu apa, Pak? Pekerjaannya? Ini aja nih, tinggal beberapa landscape-nya aja, tinggal pohon sama ini jalan pedestrian lah. Januari bisa beroperasi Pak ya Pak? Insya Allah kita launching bersama Pak Wali untuk Sekanak Lambidaro ini di awal Januari ya. Jadi total panjangnya berapa Pak? 800. Dari kawasan ini doang ya? Ya, dari Jelambar Karang sampai ke Jembatan Pin. Jadi 800 itu kanan kiri ya. Kanan kiri ya. Pak, yang sepanjang jalan ini bakal jadi pedestrian itu ya Pak? Ya, pedestrian. Ya, betul. Oh, di sini bukan di seberang Pak ya? Kiri kanan semua. Ini kan lokasi Sekanak Lambidaro. Jadi kanan kiri semua jadi ini untuk pedestrian itu. Jadi pedestrian Sudirman ya. Kapan mulai? Dialihkan ke sini. Kapan mulainya Pak? Ya setelah ini selesai. Januari targetnya? Target setelah mungkin kan ini ada masih pandemi, kita masih menyesuaikan juga itu. Ya. Jadi secepatnya Pak Wali akan ini. Jadi ada lagi kegiatan-kegiatan masyarakat. Ratusan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan kampusnya di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan pada 30 November 2021 kemarin. Mereka menuntut pihak Rektorat UPN Veteran Jakarta mengusut kematian seorang mahasiswa D3 Fisioterapi Angkatan 2020 berinisial F alias L. F diketahui meninggal dunia ketika mengikuti kegiatan pendidikan dasar Resimen Mahasiswa atau Diksar Menwa pada 25 September 2021 lalu. Selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Jakarta, ada Anas Furqon Hakim yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Anas. Iya, Dea. Ya, rekan Anas, bisa Anda informasikan apa alasannya Aliansi Mahasiswa UPN ini menuntut membubarkan Menwa dalam aksi demonstrasi tersebut? Ya, baik, terdapat sejumlah alasan dari Aliansi Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Jakarta yang menuntut pembubaran Resimen Mahasiswa. Salah satunya adalah tidak ada nilai-nilai atau sudah tidak relevan nilai-nilai reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Kemudian banyak kasus meninggalnya peserta Diksar saat mengikuti kegiatan Menwa. Salah satunya yang terjadi pada 25 September lalu ketika seorang mahasiswi berinisial F alias L tewas saat mengikuti Diksar di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Gitu deh. Ya, bisa Anda informasikan untuk kronologi dari meninggalnya Fauziah Nabila ini ya, saat mengikuti Diksar tersebut, dan bagaimana tanggapan dari Rektorat UPN terkait tuntutan pembubaran Menwa? Berdasarkan keterangan dari Ketua BEM UPN Jakarta, Rahman Faturrahman, Fauziah Nabila atau biasa dipanggil Hala ini meninggal dunia pada 25 September 2021. Sebelumnya ketika mengikuti kegiatan long march dengan jarak antara 10 hingga 15 km, Fauziah dikatakan oleh Rama sempat mengalami kelelahan. Namun yang disayangkan oleh pihak BEM, Menwa menanggapi kelelahan tersebut mengira bahwa Fauziah mengalami kesurupan. Itulah yang disayangkan pihak BEM hingga menyebabkan telatnya penanganan medis terhadap Fauziah hingga akhirnya meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit. Gitu, ya. Ya, rekan Anas, lalu apakah Anda juga mendapatkan informasi saat kegiatan itu dilakukan? Apakah Menwa sudah mengantongi izin? Ya, dari pihak Rektorat menyatakan bahwa mereka tidak memberikan izin terhadap kegiatan tersebut. Izin terakhir yang diberikan adalah kegiatan Diksar pada 2 pekan atau 3 pekan sebelum kejadian tersebut. Jadi bisa dipastikan bahwa kegiatan Menwa atau Diksar Menwa tersebut yang menewaskan seorang mahasiswi
tidak berizin, begitu deh. Baik, terima kasih rekan Anas, wartawan Tribun Jakarta untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami jeda lagi sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukomodo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukomodo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukomodo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju ke informasi berikutnya dari Provinsi Riau. Wali Kota Pekanbaru Firdaus meninjau langsung proses swab test terhadap kontak erat di SMB IT Abdurrab Islamic School atau AIS. Ia ingin memastikan kondisi penanganan COVID-19 di Sekolah Islam Terpadu Jalan Bakti Kota Pekanbaru tersebut. Apalagi ratusan orang kontak erat terhadap pasien positif COVID-19 menjalani isolasi di 2 gedung asrama sekolah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Fernando Sikumbang, jurnalis Tribun Pekanbaru yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fernando. Halo rekan Fernando. Ya, siang ya. Rekan Fernando, bisa Anda ceritakan bagaimana untuk kondisi di klaster sekolah dan penanganan yang sudah dilakukan saat ini? Oke, Dea, seperti saat ini di lokasi dari pantauan yang saya lakukan dari tadi pagi bahwa sampai saat ini ratusan peserta didik yang sekolah di Abdurrab Islamic School ini masih berada di kedua asrama tersebut ya. Mereka masih menjalani isolasi di gedung asrama itu sejak hari Jumat kemarin Dea. Dan mereka sampai saat ini memang belum ada kepastian dari pihak Dinas Kesehatan maupun dari pihak kepolisian terkait rencana pemindahan para peserta didik dan juga sejumlah kontak erat dari pasien COVID-19 di klaster
Abdurrahman Islamic School ini sampai siang ini masih belum ada kepastian untuk dipindahkan ke rumah sakit Madani, rekan Dea. Iya. Dan informasi ya. Oke, rekan Dea. Iya. Ya, dan informasi yang baik, silahkan rekan Fernando. Oke, dan untuk sampai saat ini memang para peserta didik masih berada di lokasi ini dan kondisi mereka masih dalam kondisi sehat. Begitu, Dea. Baik, informasi yang saya dapatkan bahwa jumlah yang positif COVID-19 ini mencapai ratusan orang, rekan Fernando. Bagaimana untuk hasil tracking dan juga tracing yang dilakukan? Apakah sudah ada? Oke, Dea, jumlah orang kontak erat yang sampai saat ini terdata oleh pihak Dinas Kesehatan dari klaster Abdurrahman Islamic School jumlahnya mencapai 440 orang kontak erat yang sudah menjalani tes swab. Dan dari data tersebut sebanyak 127 orang kontak erat dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Dan mereka sampai saat ini masih menjalani isolasi secara mandiri di kedua gedung sekolah yang memiliki asrama tersebut, Dea. Dan mereka sampai saat ini masih berada di lokasi isolasi untuk sementara, dan rencananya memang hari ini bakal menjalani swab ulang untuk kontak erat yang kondisinya pada awal kemarin saat dilakukan swab ulang mereka hasilnya negatif. Bila nanti mereka hasilnya positif, maka bakal melanjutkan isolasi di gedung asrama sekolah tersebut. Bila hasilnya negatif, mereka baru diperbolehkan pulang. Jumlahnya sekitar 200 orang lebih yang bakal menjalani swab ulang tersebut, ya. Iya, lalu informasinya juga ada siswa ataupun yang kontak erat ini menjalani perawatan di RSD Madani. Bagaimana untuk kebenaran itu, rekan Fernando? Untuk saat ini memang untuk rencana pemindahan masih belum dilakukan, ya, karena pantauan dari kami di lapangan sampai saat ini masih belum ada kelihatan ambulans maupun tim dari Dinas Kesehatan maupun tim Satgas yang melakukan persiapan terkait rencana pemindahan para peserta didik dan juga sejumlah guru yang dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini masih menjalani isolasi di kedua gedung asrama tersebut, ya. Sampai saat ini masih menanti jadwal karena sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan masih belum memberikan keterangan secara resmi terkait rencana pemindahan tersebut. Hal itu memang disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru terkait rencana karena dipastikan nantinya para peserta didik dan juga guru dan juga staf sekolah tersebut yang dinyatakan positif nantinya bisa mendapat pelayanan kesehatan lebih baik selama berada di RSD Madani dibandingkan berada di isolasi yang berlangsung di asrama sekolah selama beberapa hari ini, Dea. Baik, Tribuners, rekan Fernando juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, terkait hal ini. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya untuk Anda. Nah, kita sudah sepakat tadi, itu juga kita harapkan juga dukungan dari orang tua dan juga pihak sekolah. Jadi dengan mewakili pihak sekolah, legal, para medis beserta guru dan juga pembina, anak-anak yang masih positif ini akan kita rawat di Rumah Sakit Madani, ya kan? Jadi untuk sementara datanya masih ada sekitar 50-an ya, dari 113 yang ada. Nah, mudah-mudahan ini bisa cepat untuk memutus mata rantai. Jadi kita juga mengevaluasi anak-anak yang sudah pulang ke rumah. Ini juga kita, baik yang di dalam wilayah Pekanbaru, ini juga untuk telusuri kontak erat, tracing. Ini Satgas Pekanbaru
untuk melakukan tracing kepada kontak erat. Termasuk juga yang di luar Kota Pekanbaru. Karena ada juga yang dari Kabupaten Siak, dari Kota Dumai. Nah ini kita juga Satgas Pekanbaru dengan Satgas Kabupaten Kota juga informasi. Termasuk Pak Kapolresta. Tentunya perintah Kapolda lah untuk seluruh Riau. Nah, Kapolresta Pekanbaru, Kapolresta Dumai dan Siak yang diperkira tadi anak pulang ke sana, itu kita harapkan juga untuk tracing, ya kan, untuk memastikan kontak erat dan keluarga yang menerima siswa itu mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sejumlah pedagang pasar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengeluhkan harga minyak goreng kemasan merangkak naik. Tak hanya itu saja, bahkan beberapa pedagang juga mendengar kabar bahwa harga minyak goreng akan naik lagi pada tanggal 1 Desember 2021 hari ini. Dampak kenaikan tersebut pun turut dirasakan pedagang di Pasar Ando Nohu dan Pasar Korem Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Ridwan Kadir, wartawan Tribun News Ultra yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ridwan. Halo rekan Ridwan. Ya, rekan Dea. Ya, sejak kapan bisa Anda informasikan kenaikan harga minyak goreng kemasan di Kota Kendari ini? Ya, berdasarkan keterangan dari penjual yang ada di Pasar Ndono dan juga Pasar Korem, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kenaikan harga minyak goreng kemasan itu naik sejak 2 minggu hingga 1 bulan yang lalu. Kemudian untuk harga untuk minyak goreng curah itu sejak setahun yang lalu itu tidak lagi ada stok, sehingga mereka tidak lagi menjual minyak goreng curah. Untuk harganya sendiri, untuk minyak goreng kemasan, untuk 1 liternya itu dari harga 18.000 naik menjadi 22.000. Sementara untuk ukuran 2 liter itu dari harga 38 naik menjadi 42.000. Kembali ke rekan dia. Ya, lalu apakah sudah diketahui apa sebenarnya penyebab kenaikan minyak goreng kemasan ini? Ya, berdasarkan keterangan dari penjual yang ada di Pasar Ndo dan juga Pasar Korem, mereka tidak mengetahui secara pasti apa penyebab kenaikan harga minyak goreng kemasan tersebut. Namun berdasarkan keterangan dari mereka, harga minyak goreng sudah naik dari grosir di mana mereka membeli. Kemudian stok yang ada di grosir juga tersebut itu sudah naik sehingga mereka pun ikut menaikkan harga di pasar. Kembali ke rekan dia. Ya, rekan Ridwan, Anda sudah sempat juga ya mendatangi dan berbincang dengan para pedagang di pasar. Ini bagaimana keluhan para pedagang itu? Ya, keluhan pedagang yang ada di pasar, kedua pasar di Kota Kendari tersebut, itu mereka mengeluhkan sejak naiknya harga minyak goreng kemasan, itu para pembeli mulai sepi dan juga mereka susah atau sulit untuk membeli stok minyak goreng kemasan yang ada di Kota Kendari, sehingga terkadang mereka juga kekurangan stok, bahkan ada yang tidak menjual minyak goreng kemasan karena harganya yang cukup mahal. Kembali ke rekan dia. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun News Ultra, Ridwan Kadir untuk laporan Anda dari Kendari. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat yang berlangsung pada Selasa 30 November 2021 kemarin diwarnai keributan. Keributan bermula saat salah seorang ASN diketahui bernama Ernesto Randan melabrak meja pimpinan DPRD Mamasa. Untuk mengetahui bagaimana peristiwa tersebut, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Tribun Sulbar, ada rekan Samuel Masakareng yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Samuel. Iya, halo rekan Firda. Iya, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi kericuhan tersebut terjadi? Iya, rekan Firda dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa
memang rapat paripurna dengan agenda pengesahan APBD Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022 kemarin yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Mamasa itu diwarnai kericuhan di mana saat salah seorang anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari fraksi P3 ini menyampaikan aspirasi masyarakat di hadapan pimpinan Ketua DPRD. Namun di tengah penyampaian aspirasi itu, oknum anggota DPRD yang saat itu masih sedang berbicara dipotong oleh oknum ASN yang diketahui bernama Ernesto Randan. Sehingga saat oknum yang saya maksud tadi, oknum anggota DPRD yakni Reskianto Tolaadi itu terhenti dalam suasana yang dipicu oleh keributan. Nah, keributan ini tidak terbendung setelah memang oknum ASN yang menjabat sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KB ini melabrak meja pimpinan DPRD. Nah, Dea dan Tribuner dapat saya jelaskan pula bahwa kericuhan ini tidak terhenti sampai di situ. Kericuhan kembali dipicu setelah salah seorang dari fraksi yang sama yakni dari gabungan P3 dan Gerindra ini kembali menyampaikan aspirasi Pak Bupati Mamasa Bapak Haji Ramalan Badawi, sehingga kericuhan kembali tak terhindarkan setelah salah seorang anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari fraksi Nasdem ini melabrak meja, mengharap paripurna ini dihentikan sejenak karena memang terkesan fraksi P3 ini menyerang pribadi Bupati Mamasa. Begitu, rekan Dea. Ya. Lalu bisa Anda jelaskan apa yang sebenarnya hal apa yang memicu atau menyebabkan kericuhan ini pecah? Iya, memang kericuhan ini tak terhindarkan setelah oknum ASN ini menganggap bahwa pada rapat paripurna ini tidak semestinya lagi ada paripurna di atas paripurna, di mana sebelumnya memang telah diagendakan pendapat akhir fraksi. Namun berjalannya rapat ini, oknum dari fraksi P3 ini kembali mengadakan perbincangan yang cukup menyinggung pribadi Bupati, begitu Dea. Lalu terkait hal ini, rekan Samuel, bagaimana tanggapan dari Ketua DPRD Mamasa sendiri? Iya, dari hasil konfirmasi kami ke Ketua DPRD Kabupaten Mamasa itu memang mereka tidak begitu merespon persoalan ini. Mereka hanya meminta pihak yang berwajib menangani kasus ini, apalagi ini kan dipicu oleh salah seorang ASN, sehingga pihak DPRD sendiri berharap bahwa kalaupun memang ada pelanggaran kode etik di dalamnya, maka pihak DPRD berharap persoalan ini diselesaikan oleh pihak berwenang, oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamasa itu sendiri. Rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Samuel untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Kota Singkawang memasang red box atau ruang henti khusus di sejumlah titik traffic light ruas jalan di Kota Singkawang. Red box ini dipasang sebagai tempat berhenti diprioritaskan untuk kendaraan roda 2, sedangkan roda 4 dan di atasnya tidak diperbolehkan untuk berhenti di RHK ini. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan dari Tribun Pontianak. Ada rekan Rizky Kurnia yang kini sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Rizky. Ya, halo dia. Ya, rekan Rizky, bisa Anda jelaskan lebih dalam tentang RHK ini? Ya, jadi untuk dia dan juga Tribuners, memang belum lama ini pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Perhubungan Kota Singkawang itu memasang RHK di sejumlah titik, yakni di persimpangan Jalan Diponegoro dan Jalan Firdaus, kemudian di Jalan Diponegoro dengan Jalan Gunung Merapi atau di dekat Hotel Mahkota di Kota Singkawang. Nah, memang dari setiap persimpangan di ruas jalan di dekat lampu traffic light atau lampu merah itu memang dipasang ruang
ruang henti khusus atau RHK ataupun red box untuk pengendara roda 2 berhenti. Jadi ketika nanti sedang menunggu lampu merah ataupun mengantri lampu merah, jadi pengendara roda 2 ini memiliki ruang khusus untuk mengantri begitu. Sedangkan untuk mobil itu nanti berada di belakang kendaraan roda 2. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan, memang dibangunnya ataupun dipasangnya RHK ini sebagai supaya untuk menertibkan arus lalu lintas yang memang saat ini diperkirakan ataupun dari pantauan mereka sudah semakin ramai begitu dia. Iya. Lalu apakah ada sanksi bagi pelanggar peraturan ini? Ya, karena masih baru ya, karena baru dipasang juga, jadi untuk saat ini belum ada sanksi yang diberikan kepada para pelanggar ataupun para pemilik kendaraan roda 4 ataupun di atasnya yang mengantri ataupun berhenti di atas red box ini, karena memang masih dalam tahap sosialisasi untuk beberapa pekan ke depan. Namun nantinya setelah selesai sosialisasi dan diperkirakan sudah dapat dilakukan atau pemberian sanksi, nanti akan diberikan sanksi tilang khususnya dari pihak Satlantas Polres Singkawang yang nanti berpatroli ataupun berjaga di sekitar traffic light begitu. Ya, terakhir Rizky, apakah dari pemerintah akan menambah nantinya jumlah RHK ini? Ya, kami juga sudah mengonfirmasi hal tersebut. Ya, memang rencana ke depan memang akan dipasang RHK di seluruh traffic light di Kota Singkawang, ada beberapa belas begitu ya. Namun untuk saat ini baru 2 saja di sekitar jalan Diponegoro, persimpangan Diponegoro. Nah, untuk kedepannya mungkin akan mereka anggarkan kembali, karena untuk tahun ini anggaran untuk pemasangan RHK ini memang dari Dinas Perhubungan sangat terbatas, begitu ya. Baik, Tribuners, terkait hal ini rekan Rizky juga sudah mewawancarai Kepala Bidang Lalu Lintas Haryadi. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Bersama dengan Kemenhub melaksanakan pemasangan red box ataupun RHK di Kota Singkawang. Di Singkawang ini ada 2 titik yang sudah terlaksanakan di persimpangan Jalan Diponegoro dan simpang Jalan Jenderal. Bang, untuk bagi pelanggar memang ada sanksi atau gimana sih Bang itu Bang? Untuk sementara kita sosialisasi terkait adanya RHK ini, karena banyak pengendara yang masih belum paham ataupun masih bingung terkait pemberhentian di red box ini. Jadi untuk kendaraan roda 4 harus di luar itu. Untuk komposisinya memang seperti itu, karena kita ketahui untuk pengendara kendaraan roda 2 ini kecepatannya kan cukup tinggi. Jadi memang mereka harus di depan, kemudian disusul untuk yang roda 4-nya di belakang. Ini kan baru 2 titik nih Bang ya. Nanti kedepannya ada rencana penambahan atau gimana Bang? Rencananya kita semuanya akan kita pasang di persimpangan traffic light di Kota Singkawang. Cuma karena kendala masih terkait penganggaran, kita masih bertahap. Sementara yang sudah berlaku di simpang Kota dan simpang depan Hotel Mahkota. Minta sedikit himbauan Bang untuk pengendara Bang. Jadi kita dari Dinas Perhubungan menghimbau untuk mentaati lampu dan marka yang sudah kita pasang, karena kita untuk mengutamakan keselamatan di jalan raya. Oke. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Provinsi Lampung menuntut Pemprov Lampung merevisi angka upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022. Puluhan anggota FSPMI menyampaikan tuntutan itu dalam unjuk rasa di depan kantor Gubernur Lampung. Dalam aspirasinya, FSPMI meminta Pemprov merevisi angka UMP dengan menaikkan hingga 7-10%. Selengkapnya akan disampaikan rekan Bayu Saputra, jurnalis Tribun Lampung yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Bayu. Halo, rekan Dea. Ya, rekan Bayu, bisa Anda sampaikan berapa angka UMP 2022 ini yang sebelumnya sudah ditetapkan Pemprov Lampung sebenarnya, dan juga berapa persen kenaikannya dari UMP tahun sebelumnya? Oke, terima kasih rekan Dea. Bahwasannya UMP Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 2.440.000
atau mengalami kenaikan 0,35% dari tahun sebelumnya Rp2.432.001 atau naik 8.484. Begitu rekan Dea. Ya, lalu terkait tuntutan FSPMI Lampung ini yang meminta kenaikan dirubah menjadi 7-10% ini, apa alasan yang mendasari pihak FSPMI sendiri? Dari pihak serikat buruh menyatakan bahwasannya saat ini kebutuhan kehidupan itu sangat mahal sehingga mereka meminta supaya dinaikkan UMK atau UMP di Provinsi Lampung. Begitu rekan Dea. Iya, rekan Bayu terkait tuntutan dari FSPM ini ya, apakah sudah ada tanggapan dari pihak Pemprov Lampung sendiri? Ya, melalui asisten pemerintah dan Kesra, Bapak Kodratul Ivan menyampaikan bahwasannya terkait tuntutan tersebut pihaknya akan melakukan kajian-kajian dan tidak semata-mata kebijakan yang sudah ditetapkan itu dicabut ataupun dihentikan. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait hal ini, rekan Bayu sudah mewawancarai pihak dari Pemprov Lampung dan juga Ketua Aksi FSPMI Lampung. Atta, berikut kami tampilkan selengkapnya. Yang pertama tentu kita akan merujuk ke kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan konsekuensi dari hasil uji dari di Mahkamah Konstitusi, ya kan? Nah, ini tidak serta-merta, artinya apa yang sudah dibuat peraturan pemerintah ini batal. Ini kan memerlukan waktu untuk dilakukan perbaikan. Berkaitan dengan penetapan upah minimum provinsi maupun kabupaten kota, ini kan sudah ditetapkan. Namun demikian kita akan koordinasikan lebih lanjut, akan kita komunikasikan baik dengan Kementerian Tenaga Kerja maupun dengan pihak para pengusaha terkait dengan keputusan yang baru ini. Ya kan? Saya kira itu. Ya, sebenarnya kita di sini menyampaikan tuntutan atau petisi ada 4 ya. Pada pokoknya itu ada 4. 1, sudah berkenan tanggal 25 November kemarin sudah jelas ya keluar putusan MK yang menyatakan artinya sebuah tindakan terkait kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas itu ditangguhkan. Nah, masuk pada pokok ditangguhkan ini upah minimum yang jelas. Upah itu kan menurut PP 36 tahun 2021 pasal 4, upah minimum ini merupakan kebijakan strategis nasional. Dalam hal itulah kita minta diberlakukan putusan MK ini supaya kebijakan UU 11 tahun 2020 Cipta Kerja beserta turunan PP 36 2001 ini untuk ditangguhkan, tidak berlakukan. Artinya cara penghitungan upah minimum ini kembali ke Undang-Undang 13 2003 dan PP 78 tahun 2015. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena kemarin pada penetapannya UMP ini sudah menggunakan PP 36, jelas dong kami minta dicabut, gunakan kembali yang lama, ya kan? Maka kami minta kepada Pak Gubernur untuk mencabut SK UMP 2022 itu segera dilakukan, karena sudah ditangguhkan oleh putusan MK tersebut. Nah, kemudian kalau setelah dicabut pasti ada revisi. Nah, revisi inilah kita minta dihitung ulang berdasarkan Undang-Undang 13 2003 Ketenagakerjaan dan turunannya ya PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Oleh karena itu kita minta revisi dengan kenaikan khususnya UMP itu sebesar 5%. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa juga untuk saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.